untuk belajar caranya analisa di Stochastic dengan teknikal C5. Jadi teman-teman Stochastic pemula yang belum paham caranya analisa, di sini saya bongkar caranya agar teman-teman bisa profit dengan santai, dengan kondisi yang bagus, tidak terbawa nafsu. Karena di sini ada informasi, ada konfirmasi, ada candlestick pendukung SNR dan candlestick kuat dan lemah. Pastinya teman-teman harus tahu ya, agar tidak kena sliding saat open posisi. Oke, kita akan bongkar strateginya. Teman-teman nanti langsung praktekkan ya dengan teknik seperti ini, akurasinya seperti apa. Kita perhatikan untuk informasinya di awal periode doji ya. Awal periode itu apa bang? Awal periode itu nih ada time frame waktu 9.10 sampai 9.15. 9.10 sampai 9.15 ini satu periode mewakili satu candlestick di time frame 5 menit. Kalau kita lihat di time frame 5 menit, pergerakan 5 candlestick, 5 batang candlestick di time frame 5 menit itu hanya terbentuk satu candlestick abangku. Gitu. Jadi abang ini biar tidak kena sliding ya, gua bongkar strateginya. Di sini kita open posisi buy. Nanti kita bongkar satu persatu setiap perjalanan dari periodenya. Di sini informasinya apa? Doji. Doji di awal periode menandakan kebimbangan arah. Dia itu mau kemana, dia belum pasti, bingung, masih menentukannya di awal periodenya. Di C1 nya informasinya jelas, kenaikan, signal kenaikan, arah harga bakal bergerak naik dalam satu periode ini gitu. Yang perlu kita terapkan di sini, di titik mana akan mulai terjadi kenaikan. Nah, kita bisa ambilnya sebelum terjadi konfirmasi atau sesudah terjadinya konfirmasi gitu. Jadi strategi ini yang saya pakai adalah sebelum terjadinya konfirmasi ya bangku. Tapi saya sudah memprediksi akan terbentuknya sebuah support. Akan terbentuknya sebuah support, di sini saya sudah memprediksinya. Akan terbentuk sebuah support. Nanti teman-teman bisa perhatikan apakah benar atau tidak terbentuk support dalam satu periode ini terus harga berbalik arah naik. Kita akan bongkar habis-habisan ya strategi ini. Nah, sudah mulai pembentukan sebuah supportnya. Kita lihat sampai akhir periodenya di C5 ini titik finish kita untuk take profitnya gitu. Informasinya apa? Di awal periodenya doji atau bimbang, di C1 kenaikan, C2 kenaikan. Untuk candlestick berwarna merah, jika memiliki dua sumbu, maka informasinya mengikuti sumbu pendek. Informasi signal arah harga mau bergerak kemana gitu ya. Kita sudah pegang untuk signalnya adalah arah harga naik, C1 nya naik. Di sini terjadi kenaikan harga dalam satu periode. Apakah akan profit bang? Belum tentu, karena teknik apapun tidak ada yang 100% akurat. Jadi abang-abang ini perlu paham betul, teknik tidak ada yang 100% akurat, tapi dengan teknik kita jauh lebih tertata untuk permainannya gitu. Dan di sini abang bisa lihat konfirmasinya jelas sebuah support. Ini adalah candlestick pendukung untuk arah harga naik. Nah, di C5 kita sudah dapat profit di sini. Di C5 jangan diambil lagi abangku, jangan diambil lagi, karena untuk kalian ambil lagi nanti beresiko. Di sini bisa turun lagi, bisa sampai sini lagi, bisa naik lagi. Makanya jangan diambil karena informasinya doji. Informasi doji itu kita sudah ambil di titik terjauh ya, sesuai dengan informasi yang di C1 pendukungnya juga gitu. Kita bongkar habis-habisan di sini buat kawan-kawan pemula, biar tidak terkecoh dengan indikator. Ya, teman-teman yang pakai indikator boleh dipadukan nanti waktu indikator itu menukik, tapi di C5 tidak mendukung segala macam. Nanti teman-teman bakal lebih menguasainya lagi setelah mempraktekkan sendiri teknikal C5 yang gua pakai. Kita coba kupas tuntas ya habis-habisan. Abang ini cuman pakai 5 candlestick aja untuk analisa, tidak jauh, tidak sampai ke
belakang-belakang ya, kecuali untuk cek market aja nih, kondisi market seperti apa gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini kita sudah profit. Untuk strateginya kita dapat di sini. Untuk bermain scalping atau bom kita juga bisa. Untuk analisanya. Nah, di sini untuk potensinya buy atau sell. Untuk permainan 1 menitnya di sini jelas sell, karena ini adalah informasi penurunan dan terkonfirmasi secara langsung. Akurasinya akan jauh lebih ke sell, tinggi, untuk akurasi sellnya tinggi. Tapi untuk teknikal C5 kita kan pakai teknik yang bisa benar-benar agar psikologis kita tetap tenang, nggak buru-buru gitu ya. Kita perhatikan dulu polanya, takutnya kalau main setiap pergerakan candlestick open posisi nanti sering kena sliding abangku ya. Jadi dengan teknik C5 kita open posisinya langsung 2 menit kemudian, 3 menit kemudian gitu maksud saya. Untuk informasinya arah harga adalah penurunan ya di awal periode. Penurunan di sini C1-nya mendukung penurunan, di sini terlihat tidak ada sumbu sama sekali. Jika dia ada sumbu maka kenaikan, tapi ini tidak ada sumbu sama sekali ya bangku. Jadi secara sifat ini adalah penurunan. Sifatnya adalah penurunan. Kita akan ambil posisi mau sell mau buy-nya, kita perhatikan dulu di C2. Kita belum dapat signalnya. Di sini penurunan, di sini penurunan, tapi ada support. Support ini akan memantulkan harga jika tidak ACC untuk terjadinya penurunan. Nah, jadi seperti itu. Abang itu akan lebih paham caranya analisa agar tidak kena sliding terusan di Stochastic, biar nggak sampai loss beruntun gitu ya dengan pakai strategi ini. Jadi saya pastikan untuk emosinya bakal lebih terjaga. Kita sudah pegang untuk signal arah harganya apa bang kok? Penurunan, di sini penurunan, di C2 sekarang adalah penurunan juga. Penurunan juga di sini. Untuk secara trennya turun, tapi di sini ada support. Support ini yang biasanya akan menentang harga turun lebih jauh. Kita di sini skip ya, kita skip dulu, kita tahan. Kita nggak bisa open posisi di sini. Kita nggak bisa open posisi di sini dengan catatan adanya support di sini untuk follow trennya agak riskan. Untuk ambil balik arah di sini sudah breakout. Ini adalah momen kita untuk tahan diri. Jadi teman-teman akan lebih paham nantinya ketika teman-teman coba untuk praktek sendiri dengan teknik yang gua bagikan. Nanti ada momen sendiri untuk ambil buy-nya. Nah, dengan pola seperti ini abangku, kita kan sedang posisi breakout dan banyak support. Jangan ambil buy sell-nya. Jangan ambil buy sell-nya sebelum terjadinya konfirmasi gitu. Sebelum terjadinya konfirmasi kita nggak bisa ambil. Makanya seudah terjadi konfirmasi baru kita bisa masuk, karena posisinya sedang tren dan banyak support. Abang akan lebih paham nanti dengan teknik analisa 1 periode. Kita lihat untuk supportnya. Penurunan di sini, penurunan di sini, penurunan, dan di sini sudah kenaikan. Jika di sini adalah support, maka terkonfirmasi dengan baik. Terus gimana bang? Ambil buy atau sell? Kita lihat di sini kuat atau tidak untuk candlesticknya. Kita lihat dulu, nggak bisa buru-buru. Kita lihat ya, takutnya dia doji. Kalau doji kita gagal ambil, nggak bisa ambil. C5 ini adalah target kita profit mau di sebelum terjadinya konfirmasi ataupun sesudah. Ya, secara strategi kita akan ambil buy. Secara strategi, ingat abangku, secara strategi kita open posisinya buy karena ini konfirmasi sebuah support. Lalu apakah profitnya benar-benar akurat bang? Nggak ada profit yang 100% akurat. Tetap kita bermain dengan rule strategi yang benar gitu. Secara rule strategi harus benar. Kalau rule strateginya udah ngacak, nanti kena mental main trading dengan asal-asalan jadinya. Makanya tetap sesuai rule strateginya. Kita pakai technical C5 ya udah, pakai technical C5. Secara strategi seperti ini. Di sini kan informasi penurunan, harga turun.
C1 turun, C2 penurunan juga. Ini tidak ada subuh sama sekali ya. Jadi power sell-nya kuat. Kemudian di C3 ini adalah power buyer. Powernya buyer atau kena ikan. Lalu di C4, nah ini kita masuk ke zona perang harga bangku. Kita masuk ke zona perang harga. Hati-hati di sini terjebak. Dari mana taunya bang? Di situ perang harga. Kita lihat ya. Nanti akan ada pola di mana pola itu bakal bikin bingung teman-teman yang pakai indikator. Jangan sampai terjebak. Jadi trading itu terlihat mudah tapi sebenarnya susah. Percaya nggak? Saat terlihat mudah, saat market itu terlihat cantik untuk naik dan turunnya. Nah, di situ nanti akan muncul grafik pola yang bikin kalian emosi mentalnya kena. Nih, saya jelaskan. Nanti ada momen dimana perang harga itu berlaku di situ. Antara candlestick merah hijau ya kan. Abang open posisi buy, dia loncat turun. Abang open posisi sell, dia naik gitu. Nanti akan jumpa pola seperti itu abangku. Informasinya apa? Informasinya arah harga adalah penurunan yang lemah. C1 penurunan yang lemah. Secara signal ini sudah searah ya, sudah searah. Untuk open posisinya kita bisa dapatkan untuk open posisinya di C5. Caranya seperti apa? Kita tunggu momentum untuk pelemahannya. Sekarang tren sedang bergerak naik, informasinya adalah penurunan. Semuanya penurunan. Di sini adalah area konfirmasi resisten. Konfirmasinya resisten seperti apa? Candlestick di sini. Nah, jadi resisten itu dikonfirmasi dengan candlestick yang kuat turun atau tidak di C2. Oke ya, sampai di situ kita pegang dulu kendalinya informasi. Informasinya arah harga turun. Kita lihat candlestick seperti apa yang di C2 ini terbentuk. Jika ini penurunan yang kuat, kita ambil sell. Nah, ini tidak kuat abangku untuk penurunan seperti ini. Ini sifatnya arah harga naik. Dia akan naik lagi. Banyak yang ambil sell. Banyak yang ambil sell bisa jadi kena sliding karena ini adalah sifat kenaikan. Ya, kita tahan dulu, kita yang penting sudah pegang dulu informasinya. Untuk arah harga adalah turun ya. Untuk arah harga adalah turun, kita sudah pegang. Coba teman-teman, banyak yang ambil sell kena sliding di sini karena tidak paham arah harga. Jadi tidak memahami pola arah harga itu mau bergerak kemana gitu. Perlu teman-teman kuasai teknikal, cara baca candlestick dalam satu periode. Saya sudah banyak sekali jelaskan tentang teknikal baca candlestick dalam satu periode di video-video sebelumnya juga. Nah, terbentuknya candlestick apa? Support warna hijau. Kita akan open posisinya buy, bukan sell. Jika kita di sini terjebak perang harga, apes kita. Ini masuk ke zona perang harga yang tadi gue bilang. Tapi secara potensi, secara garis besar ini power buyer. Resisten ada jauh di atas, ya. Kalau kita terjebak di sini, misalkan di sini merah lagi, udah kita tinggalin di situ, itu market udah nggak beres. Kalau secara strategi teknikal, baca candlestick dalam satu periode, ini adalah kenaikan, resisten jauh. Kita di C5 bisa dapat profitnya di situ C5. Cara baca candlesticknya seperti apa, abang? Nah, banyak yang berpikir seperti itu bertanya. Pastinya nanti gue jelaskan. Jangan kemana-mana, gue bongkar terus habis-habisan abangku. Gue bongkar habis-habisan. Kita lihat ya candlestick seperti apa. Ini candlestick untuk kenaikan ya bang, sifatnya. Secara sifat adalah kenaikan. Sumbunya panjang di atas. Sifat arah harganya adalah naik. Dan di sini kenaikan lagi. Di sini untuk potensi profit naik tinggi. Untuk cara bacanya, cara baca candlesticknya abangku, perhatikan, saya jelaskan di sini. Mulai dari awal periodenya. Kena sliding nggak nih kita? Takutnya kena sliding juga. Biarin ya, kalau kena sliding nggak masalah. Yang penting gue udah sesuai rule strategi. Jadi gue udah nggak takut di sini kena sliding. Sudah sesuai rule strategi. Misalnya di sini adalah penurunan. Untuk sifat informasinya arah harga turun. Kena sliding pula aku. Ya wes nggak masalah. Nanti gue kupas kenapa turun, kenapa
Di situ ada pembatalan arah. Yang tadi gue bilang ya, informasinya nyalain rokok dulu. Nah, dari awal periodenya biar abang-abang tahu. Informasinya arah harga apa? Masih profit, Bang. Masih profit ya. Soalnya ambilnya di posisi support. Nih, cara bacanya arah harga seperti ini. Ini masuk ke zona perang harga nih, hati-hati nih. Kita skip dulu sambil gua jelasin. Cara bacanya seperti ini. Informasinya apa? Penurunan yang lemah. Terjadi penurunan yang lemah, ketika mau turun dia butuh pendukung. Pendukungnya apa, Bang? Resisten. Pendukungnya resisten. Makanya di C1 dia tetap naik, nggak mau dia langsung turun. Resistennya nggak kuat. Ketika dia naik di C2, karena informasinya penurunan harga, C2 nggak mau dia langsung naik, tapi dia malah mencoba untuk membentuk resisten baru untuk mendukung ini. Tetapi buyer nggak mau nih, Bang, penolakan lagi. Secara logika didorong lagi sama buyer, nggak mau dia turun, dorong. Set. Nah, untuk candlestick yang sumbunya panjang di atas, sumbunya pendek di atas, panjang di bawah, kan mendorong ke atas. Secara signal ini untuk mendorong harga naik. Signalnya arah harga naik. Oke ya, sampai di situ dapat ya. Naik. Alhasil di C3 terjadilah kenaikan harga. Belum terkonfirmasi resisten untuk penurunan ini. C4 masih kenaikan. Nah, kenaikan ini sudah dekat dengan resisten. Ketika jumpa dengan resisten, dia nggak mau untuk naik terlalu jauh, akhirnya diturunin lagi. Sini. Turun lagi, tapi tidak sampai ke batas kita open posisi tadi. Kita open posisi tadi masih kita profit di situ. Gitu. Secara logika arah harga itu naik dari awal sampai akhir. Kita lihat lagi di sini informasinya arah harga naik, C1 kenaikan. Jika candlestick berwarna merah mengikuti sumbu pendek, candlestick berwarna hijau mengikuti sumbu panjang. Secara baca candlesticknya seperti itu. Kita kaitkan dengan SNR ya, Bangku. Ini ada kaitannya dengan SNR juga. Di sini informasi arah harga naik ketika jumpa dengan resisten. Di resisten akan ada pola di mana dia tidak mau naik terlalu tinggi. Dengan candlestick seperti apa yang bisa mendukung kita untuk analisis lebih lanjut? Candlestick seperti ini. Di sini memiliki sifat arah harga turun. Jadi power seller sudah mulai masuk juga nih. Tidak akan naik terlalu jauh. Kita siapkan di sini 30-nya. Ambil sell. Lo keburu turun dia. Harusnya tadi ambilnya di atas. Kalau sekarang jangan, abangku udah telat. Kita ambil sellnya harusnya di atas tadi. Kita sudah pegang arah harganya naik, tapi di batas resisten kita ambilnya sell. Gitu. Kalau sekarang sudah telat untuk ambil posisi. Nah, kan informasi di sini adalah penurunan, di sini kenaikan. Di sini informasi kenaikan, harga sudah naik tapi dipantulkan dengan resisten. Di resisten dia terlalu jauh. Untuk technical C5 kan kita ambilnya harga tertinggi atau harga terendah di zona SNR. Kita pegang untuk signal informasinya arah harga naik. Kita masuk ke zona perang harga. Di sini hati-hati, kalau kita tidak dapetin harga terendah dan harga tertinggi jangan masuk. Nah, kita akan bermain momentum sekarang, Bang. Karena kita nggak dapat titik terendah dan titik tertingginya, kita pakai momentum untuk power buy sell-nya ya, untuk kejar harga terendah atau harga tertinggi. Kita sudah pegang informasinya di sini kenaikan. Untuk kenaikan harga terendahnya di mana, Bang? Di sini, di zona support. Jika dia turun lagi, gua ambil buy. Kita lihat untuk penurunannya. Oke, kita ambil. Aduh, kenapa dia naiknya cepat banget sih? Kita ambil buy. Oke lah, biarin, ambil buy. Tuh kan, ambilnya di bawah, Bang ya. Ambilnya di bawah. Jangan, kalau ini udah telat sebenarnya. Tapi secara teknis sudah benar untuk open posisinya, tetap buy. Tapi seharusnya ambilnya di bawah, jangan di atas. Karena ini masuk ke zona perang harga. Masuk di mana zona market mulai tidak stabil. Harusnya kita ambilnya di bawah. Tadi keseret sinyalnya. Kita lihat sampai akhir. Ambil lagi. Lo nempelnya di belakangnya anjir. Walah.
nempelnya di belakangnya, Cuk. Nah kan, makanya di sini gue bilang ambilnya di titik terendahnya. Kalau kita telat open posisi seperti ini jadinya, tidak dapat titik terendah, kena sliding pula. Tuh, ambil titik terendah masih kena di sini. Tapi di sini kita perhatikan untuk C1-nya kita masuk di zona perang harga nih. Informasinya arah harga turun. Nah, tadi yang sedang di sini abangku, akurasinya lebih tinggi di sini nih sebenarnya tadi. Kalau kita tidak telat. Banyakan ngoceh lupa open posisi saya. Ketika ada momen pelemahan seperti ini, jangan lupa masuk ambilnya di harga terendah atau harga tertinggi ya. Jangan main di tengah-tengah. Kalau main di tengah-tengah abang terjebak nanti. Kita sudah pegang untuk signal informasinya arah harga turun. Sumbu pendek ada di bawah, signal awal. Signal awal adalah turun. Tapi signal C1 kita lihat di sini. Tidak ada sumbu sama sekali atau ada, tadi gua gak lihatnya. Kita masuk di zona perang harga abangku, tuh. Ya, kita masuk di zona perang harga. Makanya hati-hati. Di sini tadi loss ketempelan abangku. Gua mau open posisi di ini di candlestick C5 malah nempelnya di sini. Waktunya sudah habis tadi pas waktu klik. Nempelnya di sini kan anjir. Rugi gue di situ. Karena waktunya nempel di belakangnya malah. Kalau tadi nempelnya di sini kita profit. Iya kan? Informasinya penurunan C1 penurunan, ini ada sifat yang berlawanan arah. Jadi kita tetap incarnya di titik terendah dan titik tertinggi karena informasinya berlawanan. Ini masuk ke zona perang harga abangku. Kalau masuk di zona perang harga abang tidak dapetin harga terendah atau harga tertinggi, kejebak. Kalau kita bermain konfirmasi agak ngeri juga. Ini tidak searah sifatnya. Contoh kalau mau bermain konfirmasi nih. Kalau mau bermain konfirmasi kan di sini kenaikan membentuk support loh. Kita masuk ke zona perang harga loh. Kalau kita nggak paham kena sliding, di sini berwarna merah lagi. Paham nggak maksud saya? Contoh abang mau bermain teknikal ini tapi pakai pikiran yang terjadinya konfirmasi. Hati-hati di sini merah, nggak bakal hijau. Ini sifatnya terbalik untuk signalnya. Jadi makanya kalau pas jumpa market seperti ini market yang sudah tidak nyaman. Pergerakannya itu mulai masuk ke pergerakan perang harga. Jadi pastikan dapetin harga terendah dan harga tertinggi. Itu abangku. Harga terendahnya di mana abangku? Harga terendahnya di sini sekarang. Harga tertingginya di mana di sini? Kalian tunggu momennya, nanti harga terendah di mana untuk mendukung C5-nya. Kita sudah pegang informasi arah harga turun ya. Informasi turun, C1 naik. C2 turun, C3 ini naik. Secara sifat signalnya bolak-balik. Paham nggak? Makanya kalau yang tidak paham di sini bisa terjebak. Jadi di teknikal C5 kita pakai analisa itu benar-benar gini. Di C5 ini yang gue pakai, yang gue bagikan ke teman-teman ini, kita benar-benar trading dengan rules yang baik. Kita bisa tahan diri saat momen itu mengalami gejolak atau perang harga. Kita bisa tahu gitu, agar tidak terjebak di zona yang tidak nyaman. Kalau abang terjebak di zona yang tidak nyaman, nanti kena mental. Abang open buy dia turun, abang open sell dia naik gitu. Secara teknis, kalau ada momen seperti ini, cari momennya untuk ambil harga terendahnya di C5. Contoh gua ambil harga terendah C5 karena informasinya arah harga terbalik ya. Di C5 gua ambilnya di titik terendah. Terus gimana kalau loss bang? Loss biarin gitu aja, simple. Kalau gua mah, kalau gua gitu simple. Kalau loss biarin, berarti bukan rezeki kita. Yang penting gua udah main dengan strategi yang gua kuasai seperti ini. Harga terendah di support periode sebelumnya kita ambil buy. Yang penting sudah sesuai rule strateginya. Karena ada informasi yang tidak searah di situ. Di sini loss nih bang, loss Q itu gimana itu tekniknya? Biarin, loss ya biarin. Ini teknik gue yang gue pakai. Berarti kita di sini gagal untuk profitnya.
Ya wes, biarin, kita kompensasi di support di sini pun masih digagalkan support bawahnya. Kita berarti kalau mau kompensasi di sini nih, di C1 nih, di 36. C1-nya kita open buy kalau mau kompensasi. Di sini contoh ya, wah, ambil buy. Tek. Ini untuk kompensasinya buy. Di support pertama kita ditembus, support kedua kita ditembus. Di sini akan ada koreksi naik. Secara teknik ya, secara teknik seperti itu. Kita bermain rules teknik yang gua pakai. Paham ya sampai di situ. Jadi yang abang harus pakai itu pola pikirnya yang benar. Trading tidak ada teknik apapun yang 100% akurat. Itu ya. Nah, kalau mau profit di trading apapun harus sesuai dengan money management yang baik. Kalau money management gak baik, pola pikir gak baik, gak bakal profit. Pasti loss terus. Kita sudah pegang di situ untuk signalnya ada arah harga naik. Kita ambil buy di sini, loss lagi biarin. Kita udah sesuai rule strateginya. 30 masih profit, doji pembentukannya ya. Yang satu loss, yang satu tos-tosan nih. Informasinya arah harga naik, tak 25.000, 14 28, rugi admin 1, anjir, kena sliding 1. Gitu ya, sesuai rule strategi kita masuk. Nah, setelah seperti ini kan kita udah mulai kalap lagi ya, misalnya udah mulai gundah nih, galau nih, loss lagi nih, anjir katanya. Nah, kita lihat lagi nih, ini ada pola support yang tadi di breakout. Kalau kita perkecil lagi, di sini ada support global. Ada support global, isinya support banyak, dua support di sini, support. Hati-hati jangan sampai terjebak. Kita pakai rule strategi yang tadi kita pakai. Sudah posisinya sudah breakout berarti indikasi untuk penurunan. Secara sifat di situ informasinya berarti penurunan semua ya. Penurunan. Gue tetap ambil sell, follow trend sellnya. Ini sudah berjalan di C2. C3 ini penurunan ya bang, sifat penurunan. Di sini penurunan juga antara awal periode sama C1 semuanya penurunan. Di C2 pun penurunan. Kita sudah pegang penurunan. Tapi yang perlu abang ingat, ketika candlestick besar, meskipun sumbunya ada di bawah, ini adalah powernya buyer. Untuk sumbu yang di sini penurunan ini sebatas signal adanya seller. Secara kekuatan candlestick besar menandakan powernya besar. Secara signal kita pegang sumbu. Jadi dari awal periode C1 penurunan, di C2 pun masih signal penurunan. Di sini terkonfirmasi resisten, potensi turunnya lebih tinggi dibanding naik. Ini adalah zona konfirmasi, tapi kita ambilnya sebelum terjadi konfirmasi. Kita sudah memprediksi harga akan turun dalam satu periode ini, gitu. Secara strategi kita sudah pegang arah harga bakal turun. Di sini jika ada pembatalan gimana bang? Ini ada pembatalan nih. Kalau mau open posisi balik arah misalnya, mau open posisi balik arah, tinggal open posisi balik arah, kita nggak rugi di sini, masih profit. Kalau mau open posisi balik arah, contoh sekarang pembatalan nggak nih? Gue mau open posisi kalau pembatalan nih. Kalau hijau berarti dibatalkan untuk resistennya. 3, 2, 1, 0. No, nggak mau gue pembatalan seperti itu, nggak mau. Sifatnya lemah ini. Kalau gue open buy di sini, kena sliding kita. Harga itu turun. Ini supportnya nggak bagus boy. Support ini sifatnya penurunan ini. Lemah bayarnya. Makanya gue biarin nggak jadi open posisi buy. Kalau mau kompensasi, ambil buy nggak masalah. Terserah abang, yang penting gue sudah jelaskan untuk strateginya sesuai rules. Informasinya arah harga turun butuh resisten. Apakah di sini resisten untuk penurunan? I don't know, aku tidak tahu.
kita beradu nasib dengan strategi. Ya, beruntung kalau strategi kita berjalan dengan baik. 3, 5, 4, 2, 1, 0. Rules strategi tetap berjalan dengan baik. Gitu. Ini adalah informasi arah harga naik. Ketika naik, di sini ada resisten, kita open sell. Open sell. Mumpung baru saja terbentuk resisten. Bisa ditangkap ya. Mumpung baru saja terbentuknya resisten. Ini kan baru terbentuk resisten dan di sini adalah penurunan. Makanya di sini open posisi sell untuk penurunan. Terus hati-hati ketika berada di zona support. Support di sini berpotensi untuk memantulkan harga ke atas. Ya, support di sini berpotensi arah harga pantul ke atas. Kita kembali lagi untuk baca candlesticknya. Di sini kan kita sudah lihat support ya. Support tersentuh. Ini kaitannya dengan SNR. Kita ada kaitannya dengan SNR. Kemudian kita lihat informasi yang dibawa candlestick ini apa. 3210. Informasi yang dibawa candlestick ini adalah kenaikan. Sumbunya pendek ada di atas. Ini tidak sama panjang. Makanya informasi ini kenaikan. Di C2 pun kenaikan, sumbu pendeknya ada di atas. Secara keseluruhan powernya seller, tapi signalnya naik. Paham nggak sampai di situ? Signal sifatnya naik arah harganya. Makanya di sini di zona support yang tadi gua bilang ada potensi arah harga naik. Alhasil di C2 perlawanan harga naik meskipun sampai di resisten, dipantulkan lagi. Ini zona resisten. Zona resisten support itu adalah titik apa namanya? Titik powernya lah ya, yang akan menentukan antara tembus dan tidaknya. Gitu. Ini untuk pemula manfaat banget buat pemula yang pakai indikator. Saya pastikan yang pakai indikator nanti akan jarang terjebak. Dipadukan bukan berarti diacak ya. Kalau dipadukan itu misalnya di indikator menukik tapi di C5 oh potensi menukiknya ada baru OP. Misalkan di indikator menukik tapi di teknik C5 enggak nih, di C5 nya malah naik. Nah, tahan, jangan open posisi. Seperti itu biar abang nggak terkecoh. Informasinya arah harga naik. Kenaikan support terkonfirmasi atau tidak. Di sini ada resisten. Harga tertinggi periode sebelumnya. Ini ada resisten. Di resisten akan ada potensi balik arah, kita masuk ke zona yang berbahaya sekarang. Ada di titik tertinggi dan terendah. Untuk konfirmasinya support pendukungnya ini candlestick kuat atau tidak. Jangan sampai terjebak di momen perang harga. Jadi candlestick yang berjalan ini kuat atau tidaknya untuk naik ya. Secara signal di sini adalah kenaikan, arah harganya naik. Tapi dia sudah menyentuh resisten. Makanya saya skip, kita tahan dulu. Arah harga naik ada di resisten, mendingan gua ambil di C5-nya untuk penurunannya. 3, 5 tek, harga tertinggi kita dapatin. C5. Satu periode. Terus gimana kalau dia bablas naik? Bablas naik ya, kita misalkan di sini bablas naik di resisten ya. Wah, ini nggak yakin nih mau open posisi, jangan-jangan dia bablas sampai resisten atas. Jadi tinggal open posisi balik arah. Jadi kita terhindar dari resiko loss di situ. Jadi momen ini kita dapetin untuk apa ya? Mencegah kerugian berlebih dengan teknikal C5. Misalkan di sini open posisi buy tapi di sini bablasnya jauh sekali nih. Terus sampai sini. Wah, potensi buy-nya untuk sampai resisten atas besar nih. Open posisi balik arah. Jangan kompensasi searah lagi. Jadi kita bisa tahu ini kompensasi searah atau balik arah gitu. Paham nggak? Sampai di situ semoga abang bisa tangkap ya. Nanti abang bisa komen ya. Bisa komen ya. Abang komen apa aja misalnya. Penjelasannya kurang bagus bang. Penjelasannya kurang enak. Saya masih belum paham. Nanti tanya-tanya di bawah biar saya bisa perbaiki untuk penjelasan yang gue pakai ini agar abang-abang ini bisa nangkap dengan enak gitu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Banyak kekurangannya gitu ya. Mungkin banyak kekurangannya, nanti abang bisa kritik saya juga kalau saya salah ya. Abang salah nih, harusnya begini gitu.
boleh dikritik saya, biar saya juga ada teman untuk sharing tentang strategi. Kalau strategi abang, oh iya benar, abang ini benar gitu, gue ikuti abang kok gitu. Jadi kita saling berbagi aja. Profit ya bang, di sini kita profit, dapat di harga tertinggi. Makanya gue bilang dapetin harga tertinggi ketika masuk ke zona perang harga, biar lebih akurasinya lebih aman. Untuk informasi lagi, informasi arah harga turun. Informasinya arah harga ke bawah ya abangku. Di situ kita kupas habis biar pemula dapat profit banyak. Abang nggak perlu mikirin masuk grup segala macem, fokus ke teknik yang abang suka. Masuk grup sini grup sono, yang ada malah pikiran abang sendiri yang nantinya kena mental. Masuk grup sini salah, masuk grup sana salah. Udah, pakai teknik ini abang pelajari di channel aku, banyak sudah saya edukasi caranya trading bagi pemula untuk belajar analisis. Secara akurasi abang dari tadi sudah nonton dari awal sampai akhir, akurasinya gimana ya, ada profit di mana, ada loss di mana. Tadi abang sudah stay di situ. Jadi kita bagikan cara analisa satu periode, analisa candlestick. Kita nggak butuh indikator di sini, tapi kalau mau dipadukan boleh dipadukan. Abang yang biasa pakai indikator nanti dipadukan biar gak kena sliding. Informasinya arah harga turun, di C1 arah harga naik. Arah harga naik dengan candlestick seperti ini, menekan harga ke bawah, potensinya balik arah ke bawah. Meskipun secara sifat arah harga naik, potensi menekan harga ke bawah untuk pembentukan resisten. Mengikuti informasi yang di awal periode. Jadi kita bermain cuman sampai garis aja, batas garis ini sampai batas garis yang ini. Enak ya? Secara teknis enak ya. Nah, kita masuk ke zona perang harga lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ada informasi yang terbalik-balik abangku. Kalau tidak paham nanti abang bisa kena sliding nih. Nih ya, perhatikan. Untuk secara sifat, informasinya penurunan di awal periode. Di C1 kenaikan. Sifat signalnya arah harga adalah naik. Tapi di saat perjalanan tren ke atas, candlestick seperti ini berupaya mendorong harga ke bawah. Oke, sampai di situ paham ya? Berpotensi untuk menurunkan harga saat posisi uptrend. Ini kan uptrend namanya, naik ya posisinya. Kemudian muncullah candlestick berwarna merah karena penekanan harga di candlestick C1 berwarna merah. Oke ya, kita masuk ke perang harga di sini. Di sini berwarna merah. Di C3 yang kebiasaan C3 selalu menentang, dia tidak mau, makanya dia berwarna hijau. Kita masuk ke zona perang harga. Kalau sudah masuk di zona perang harga seperti ini, yang kita cari adalah titik terendah dan titik tertinggi. Jumpai dulu SNR nya. Kalau belum coba SNR, lebih baik follow trend. Contoh di sini belum jumpa SNR, belum jumpa resisten. Kalau belum jumpa resisten, tetap follow trend. Tapi kalau sudah jumpa resisten, open posisi sell. Kita sudah dapetin harga tertinggi. Paham nggak maksud saya? Jadi abang anti sliding lah katakanlah di situ, karena kita dapetin di harga terjauh. Terus akurasinya gimana bang? Kalau loss gimana? Loss nggak masalah kalau kata gua mah ya. Loss nggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah bermain dengan rules strategi yang benar. Gitu. Kalau kita sudah pakai rules strategi yang benar, trading itu santai. Gua rulesnya udah bener ini. Yang di sini loss, nanti rules berikutnya waktu di periode selanjutnya kita masih bisa profit. Gitu. Jadi pola pikirnya harus dikendalikan biar tidak ada emosi, tidak pakai dendam segala macam. Karena trading seperti ini abangku, ya resikonya tinggi kalau abang sampai kena mental. Nah misalnya abang di sini nggak yakin, wah kayaknya bakal naik nih, udah open posisi buy aja lagi, tek,
Jadi kita bisa dapetin dua-duanya. Contoh di sini gua open posisi buy. Aduh, nempelnya di belakangnya anjing. Malah nempel di belakangnya. Contoh di sini kita open posisi buy karena potensi naiknya ada. Gua open posisi buy di C5-nya untuk naik. Nah, kita bisa profit atas bawah misalnya. Gua malah jadi loss di situ. Enggak ya, nempelnya di belakangnya ya. Ini untuk tutorial panduan jika abang ragu. Paham nggak? Nanti kalau pas dia naik misalnya doji, dapat dua-duanya atas bawah. Potensinya untuk profit jauh lebih tinggi. Kita di sini informasinya sell, penurunan ya, terkonfirmasi arah harga turun. Kita udah terlanjur open posisi buy tadi untuk trialnya. Oke, enggak masalah, kita lupakan itu kalau di sini loss. Udah terlanjur, kita nggak open posisi di sini sebenarnya ya bang. Kita open posisinya tadi untuk ambil yang di C5-nya. Siapa tahu di sini masuk ke perang harga lagi. Karena di sini kenaikan nih. Di sini soalnya kenaikan, belum tentu dia langsung merah di C1-nya. Ya kita lihat aja. Tuh, naik lagi abangku. Percaya nggak? Satu, kenapa? Di sini di resisten, ini ada resisten ya. Ini adalah resisten. Harga naik, diturunkannya terlalu banyak nih. Turunannya terlalu panjang. Over, nurunin harganya itu kalau bicara tentang bisnis, nurunin harga lo terlalu banyak, lo udah naik segitu banyak, turunnya nawarnya jauh sekali gitu. Secara strategi dagang gitu ya. Turunnya terlalu banyak gitu, naiknya terlalu banyak juga lo gitu kan, berantem di situ. Terjadilah penurunan harga lagi merah di sini. Kita pakai logika perdagangan ya bangku dengan teknikal C5. Abang nanti bakal lebih banyak menangkap. Signalnya apa? Informasinya arah harga turun di C1 bingung. Gimana nih? Mau turun apa naik? Gitu. C2 bingung lagi. Alah, gimana sih? Mau naik apa turun? Yang bener nih. Informasi secara keseluruhan penurunan di awal periode. Kalau ada doji seperti ini, ambil momennya titik terjauh di mana resisten berada. Contoh di sini adalah 53, kita ambil sell di C5. Ambilnya di titik terjauh yaitu di resisten. Ambilnya sell. Muncul doji, kebimbangan harga, kebimbangan arah akan berpotensi balik lagi ke titik di mana dia open close. Bingung. Kalau orang bingung, abang udah jalan misalnya, udah jalan tapi bingung, akhirnya pulang lagi gitu. Ini kebiasaan market, kebiasaan kalau sedang bingung dia balik arah. Nah, yang kita harus perhatikan kalau ada muncul doji, signal doji baik di C1 atau awal periodenya, dapetin titik tertinggi. Titik tertingginya di mana? Ini adalah resisten ya bang, hati-hati. Titik tertingginya kita dapetin. Jangan sampai titik tertinggi kita lewatin untuk mencegah terjadinya loss yang berlebihan. Ini untuk antisipasi lossnya. Kita loss open posisi di bawah di resisten ini ya. Di resisten ini kita untuk antisipasi lossnya. Oke, untuk antisipasi lossnya. Di sini kan kita digagalkan. Di resisten kedua, harga naik terlalu tinggi, gua ambil sell lagi karena informasinya penurunan di awal garis. Apakah akan profit bang? Enggak tentu. Kita secara strategi dulu pegang. Kalau strategi kita udah benar, main pun santai dan nyaman. Secara role strategi akan ada penurunan di C5. Kita lihat sampai akhir ya bang kok. Kita lihat sampai akhir C5. Tek. Tek. C5 kita ambil. Secara strategi, gua nggak peduli di sini breakout. Yang penting gua udah sesuai strategi C5 penurunan untuk signal di awal periodenya. Dan di C1-nya doji. Enak aja dari doji langsung gesit banget naik ke atasnya. Gitu aja. Untuk loss-nya kita harus siap. Jangan open posisi berlebihan seperti ini abangku ya. Ini cuman buat edukasi aja. Buat abang-abang ini biar lebih memahami gitu. Titik terendah, titik tertingginya.
buat edukasi. Kalau main jangan main bom, tetap step by step aja. Tak 1 kali, 2 kali, 3 kali untuk kompensasi, 3 kali maksimal. Di sini kita loss, ya wes, nggak masalah, kita loss di sini. Bahkan di zona resisten ini, kalau kita main 1 kali ya, kita loss di resisten pertama, loss di resisten kedua, kita loss 2 kali. Kan di sini kita untuk kompensasinya, kita loss 2 kali, signal di sini batal, penurunan di sini batal, candlesticknya semuanya kenaikan kuat. Oke, pendukungnya. Nanti abang ingat-ingat nih, saat doji bingung, potensi untuk turunnya banyak, tapi potensi naiknya kita 50-50 di situ. Breakout, oke ya. Jadi saat loss tetap jaga mentalnya, jangan sampai kena mental. Yang penting sesuai rule strategi. Tetap open posisinya jangan terlalu berlebihan abangku. Ini untuk simulasi aja, untuk abang-abang biar lebih menguasai cara trading dengan baik. Jika terjadi pola seperti ini sudah masuk ke tren. Siapa sangka bakal terjadi momen seperti ini. Dari candlestick yang kecil-kecil informasi penurunan kecil, doji naik sebesar ini. Di technical C5 siapa yang bakal menyangka seperti itu. Nah, kita lanjut lagi untuk baca candlesticknya. Di sini informasinya penurunan, kenaikan, dua sifat yang berbeda. Nanti akan ada candlestick berwarna merah. Ada ujung harga tertinggi, resisten. Dua sifat yang berbeda, di situ akan ada momen penurunan harga yang signifikan, biasanya seperti itu. Kita ambil sell. Ini sudah berada di ujung paling tinggi sekali ya bang. Ujung paling tinggi sekali ini. Tuh. Jadi ambil posisinya di ujung harga tertinggi sekali tuh, udah tuh. Gimana bang? Kalau nanti dia naik lagi, kita bisa bermain scalping malah di sini. Malah kita bisa bermain scalping dengan sifat yang berbeda di situ. Yang penting kita sudah dapetin harga tertingginya sesuai dengan informasi di sini penurunan, ya. Sesuai dengan informasi arah harga penurunan, di sini kenaikan, berupaya menekan harga ke bawah, tapi di sini kenaikan. Kita bisa bermain scalping sebenarnya. Di C5 kita ambil buy. Dia tidak akan turun terlalu jauh. Di C5 kita ambil buy, kita masuk ke zona scalping sekarang bisa. Dengan catatan di sini informasi kenaikan, di C1 di si awal periodenya penurunan, di C1 kenaikan. Ya. Jadi ada informasi yang di bawah itu bolak-balik, tidak sama. Nanti akan ada pola naik turun juga di situ. Kita bisa bermain scalping di sini. Saat berjalan menuju ke titik jauhnya candlestick. Untuk akurasinya gimana bang? Akurasi tidak ada yang 100%, tapi secara teknik kita bisa pakai untuk akurasinya. Kita ambil buy, dimana momen rejection itu terjadi lagi. Tren yang bergerak lambat itu berpotensi harga naik terus. Pergerakannya lambat, semakin mengecil, tapi semakin lambat itu malah potensi naik terus harga, mengikuti follow trennya. Ya untuk akurasi nanti abang bisa evaluasi lagi dengan teknik abang, bisa dipadukan boleh, nanti kita saling berbagi, saling sharing di komen ya. Abang bisa komen di kolom komentar nanti. Kita ambil buy di sini, kita bermain scalping, masuk ke zona scalping karena informasi dari awal periode dan C1 berlawanan. Masuk ke zona scalping, apakah dia harga naik lagi? Dan untuk potensinya jauh lebih tinggi karena posisi tren juga ya. Trennya naik, kita dapetin harga titik tertinggi untuk ambil sell. Dapat informasi dari mana ambil sell di harga tertinggi? Dari sini, dari awal periodenya. Di C1
kenaikan. Makanya untuk potensi turunnya juga belum ada. Semuanya power buyer semua. 1 2 3 2 1 kosong. Anjir, dikasih doji. Cok. Doji. Berarti kita kurang jauh, balik modal doang bro. Ini mah namanya ini doji nih. Kurang jauh untuk ambil titiknya. Pas melebihi rejection baru kita ambil. Kita ambil di batas rejection aja masih dikasih loss boy. Kita ambil di batas rejection. Tek. Ambil buy-nya. Close-nya masih di atas sedikit. Tapi kalau tadi kita opennya di titik pas terendah atau lebih rendah dari rejection ini, malah profit tuh. Ya. Ini biasanya candlestick ini penolakannya hijau, bro. Kebiasaan market hijau. Ini kita dapat merah karena open posisinya berada di atas sumbu rejectionnya. Kalau kita berada di bawah, pas dia bergerak melebihi, kita open buy, dapat kita. Informasinya semuanya doji. Bagaimana cara ambilnya jika informasi doji? Doji penurunan bingung. Di sini kenaikan bingung. Udah masuk ke zona perang harga lagi kita. Dapetin harga tertingginya. Kita masuk ke zona perang harga. Kalau naik dapetin harga tertinggi, kalau turun dapetin harga terendah. Kalau abang sudah mulai masuk di zona perang harga, dimana satu pengen turun, satu pengen naik. Turun bingung, naik bingung. Doji tuh bang. Kalau ketemu doji seperti itu ya bang ya. Naik bingung, turun bingung. Giliran di sini tadi kita apesnya doji ini kadangkala terjadinya pola penerusan. Apesnya kita kalau kita, ayo, mampir dah.